Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa dalam latihan gerakan kepanduan Hizbul Wathon, live streaming di channel YouTube Kuartir Pusat Hizbul Wathon. Ramanda, Ibunda, dan Rakanda Ayunda sekalian, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, dan menggunakan masker apabila berada di luar rumah. Baik, Sobat Hizbul Wathon yang berbahagia, perkenalkan saya Ramanda Afandi. Kita akan latihan bareng dengan judul Forum Silaturahim Pandu. Baik, marilah kita mulai latihan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kami sampaikan materinya. Oke, kita mulai Forum Silaturahmi Pandu. Jadi dalam salah satu materi dari Jaya Melati 1, itu ada yang berjudul Forum Silaturahmi Pandu. Atau disingkat dengan FSP. Nah, sekarang seperti apa itu Forum Silaturahmi Pandu? Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita ke pengertian. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kata forum itu berarti lembaga atau badan, sidang, tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Sedangkan silaturahmi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tali persahabatan atau tali persaudaraan. Sedangkan silaturahmi atau silaturahim dalam pengertian agama itu terbentuk dari dua kata bahasa Arab. Baik silaturahmi maupun silaturahim itu akar katanya sama, yaitu silah dan ar-rahim. Kata silah berasal dari kata wasala yasilu waslan wasilatan yang artinya hubungan. Sementara ar-rahim atau rahim memiliki arti kerabat. Jadi dalam arti satu kandungan. Nah, kalau kita dalam Hizbul Wathon ini satu induk yaitu dalam induk kepanduan dan yang lebih luas lagi yaitu dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian kata rohmah ini juga satu kata dari kata rohimah artinya kasih sayang. Jadi karena ada satu rahim tadi sama kepanduannya sama Muhammadiyahnya, jadi kita semuanya bersaudara dan harusnya saling berkasih sayang. Sehingga FSP ini dipahami tempat bertemu atau berkumpul untuk mempererat tali kekerabatan atau tali persaudaraan untuk membahas sesuatu atau tempat bertukar pikiran. Nah, FSP ini dalam materi yang kami sampaikan, ini kaitannya dengan hal-hal yang formal. Namanya forum, namanya pertemuan, itu ada yang formal, ada yang non-formal. Nah, kalau yang non-formal, apapun ketika kita bertemu dengan teman pandu, itu bisa menjadi forum. Sekalipun keputusan atau hasilnya itu nanti perlu ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat. Ada macam-macamnya. Apa fungsinya? Jadi karena kita manusia butuh hiburan, jadi salah satu yang paling utama adalah menghilangkan kejenuhan. Setiap kita, atau gabut bahasanya ya, gabut. Jadi dengan bertemu dengan orang, apalagi di masa pandemi ini, kita ketemunya via online, ketemunya di udara. Ini bisa menghilangkan kebosanan. Kemudian yang kedua bisa berfastabikul khairat. Kata khair, khairat ini jamak dari kata khair. Khair ini secara bahasa artinya adalah sesuatu hal yang dilihat oleh pandangan umum itu sebagai suatu kebaikan. Nah, perbedaannya dengan istilah bahasa Arab yang lain, khair di sini adalah dua atau lebih kebaikan yang ada yang dalam satu waktu ada banyak kebaikan-kebaikan. Nah, kita ambil yang lebih utama. Nah, itu yang disebut dengan khair.
Maka sebagai seorang pandu, memaknai fastabiqul khairat, itu kita harus memiliki wawasan yang luas tentang kebaikan. Sehingga ketika tempat lain, kabilah lain, kuartir lain, menyelenggarakan kegiatan yang menarik, maka kita bisa mengimbangi atau mencari sisi yang lain, sehingga setiap kegiatan kepanduan itu memiliki daya tarik bagi pandu-pandu di kuartir sekitarnya ataupun yang berada di bawah lingkup dari kuartir tersebut. Lalu yang ketiga, mengembangkan minat, bakat, keterampilan, serta prestasi. Bahkan bisa sampai untuk bekal hidup atau life skill. Jadi ketika kita aktif di kepanduan, mengikuti kegiatan, kita bisa mengembangkan diri, bahkan apa yang kita tekuni atau istilah kita hobi, itu bisa mendatangkan keuntungan atau mendatangkan bisnis, nilai-nilai keuangan. Lalu yang keempat, dari sisi administrasi atau kegiatan, kita bisa menyusun rencana kerja, program pelaksanaan dengan variasi. Nah, teknisnya bagaimana? Ini secara umum. Yang pertama, kita bisa menyesuaikan dengan usia kelompok peserta didik. Bagaimana menyesuaikan dengan usia atfal, usia pengenal, usia penghela dan penuntun, anggota dewasa, terkhusus pelatih. Ini juga nanti masing-masingnya memiliki segmen dan penempatannya masing-masing. Ada yang terpisah khusus bagi golongan tertentu, ada yang satu forum itu nanti bisa melingkupi seluruh golongan, dari atfal sampai anggota dewasa. Lalu yang ketiga, untuk kegiatan-kegiatan yang formal, sedikit banyak kita perlu melibatkan anggota didik untuk menjadi pelaksana. Kenapa demikian? Nah, karena yang pertama, ini kita bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan. Kemudian kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. Kemudian bisa mengelola kegiatan, evaluasi, laporan. Kemudian mengatasi kendala dan membuat solusi yang baik. Sehingga nanti anggota didik, entah nanti dari pandu pengenal, dari Dewan Pasukan Pengenal, atau Dewan Kerabat Penghela, atau Dewan Kafilah Penuntun, itu nanti bisa belajar untuk mengelola kegiatan, kerjasama, menghargai pendapat dan kreasi orang lain, dan ini tadi tanggung jawab. Takafulul ijtima'i. Jadi betul-betul menjadi tanggung jawab bersama. Nah, sekarang kita masuk intinya. Apa aja sih? Ini kita rangkum dari buku-buku yang ada, salah satunya buku dari Panduan Jaya Melati 1 dan hasil wawancara pribadi saya dengan beberapa tokoh pandu senior. Ini yang pertama, untuk tingkat atfal. Itu Ceria Pandu Atfal. Ini cuma satu ini yang kami temukan. Bahkan dari literasi gerakan kepramukaan pun saja, itu tertulis hanya pesta siaga. Dan tidak menyebutkan kegiatan-kegiatan lain yang isinya melibatkan anggota siaga atau atfal. Jadi dari sini kegiatan pokoknya nanti bisa dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Intinya dari bawah ini kegiatannya itu 1 hari, tidak menginap, yang harus dipahami. Jangan sampai salah kaprah, kegiatan atfal menginap sampai 3 hari misalkan. Ini kasihan karena usia mereka itu belum saatnya untuk menginap. Kalaupun toh terpaksa harus menginap, mungkin karena penyelenggaranya ini lingkupnya mungkin wilayah atau pusat, maka tempat menginapnya di tempat tertutup. Dan sedapat mungkin menghadirkan orang tua atau walinya. Apa contohnya? Ini bisa permainan bersama, susun puzzle, mencari jejak Kim, kemudian dharma wisata atau outing kelas, ke museum, kemana tempat-tempat yang bisa menumbuhkan semangat kecintaan terhadap budaya bangsa. Kemudian bisa pentas seni atau berupa pawai ta'aruf. Ini dari sisi Ceria Pandu Atfal. Jadi kegiatan isinya itu bisa meliputi hal-hal yang tadi atau menyesuaikan dari kearifan lokal kuartir setempat. Lalu yang kedua,
Jambore pengenal. Ini untuk usia pengenal SD kelas 5, 6, dan SMP. Ini ada yang menarik tentang asal kata jambore. Dan ini kami cari kemana, ini belum menemukan jawaban yang memuaskan. Bahkan saya cari Baden Powell saja itu masih belum ada kami temukan literasi yang cocok. Jadi kenapa kok menggunakan istilah jambore? Dari mana kata jambore ini? Gitu. Ini saya masih belum nemu. Dari literasinya Baden Powell pun juga belum ketemu. Tapi kalau dari penuturan Pandu senior, ini dari riwayatnya Ramanda Uun, itu ketika kegiatan kepanduan Asia Pasifik, salah satunya dari Pandu Saudi, itu ketika kegiatan bersama, itu mereka semacam yel gitu ya, meneriakkan yel kepada kelompok mereka itu jamhur, jamhur, hore gitu. Nah, kemudian di situ diambil kemudian menjadi nama jambore. Nah, cuma ini tidak kita tampilkan karena memang literasi ini saya dengarkan melalui penjelasan lisan. Nah, apa itu jambore? Jambore ini khusus untuk pandu pengenal, istilah jambore. Atau kalau di pramuka untuk pandu penggalang. Jadi dalam bentuk perkemahan besar dan diselenggarakan berjenjang. Mulai dari cabang atau kecamatan ya, kuartir cabang, kuartir daerah HW, kuartir wilayah, sampai nasional. Jadi dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Kemudian yang ketiga, ini lomba pengenal berprestasi. Ini 11-12 dengan LT Pramuka. Jadi pertemuan regu-regu pengenal dalam bentuk lomba-lomba kepanduan. Juga berjenjang dari sekolah, kemudian dari tingkat kabupaten kota, disaring lagi naik ke provinsi, disaring lagi naik ke nasional. Jadi kalau pramuka ada LT 1, 2, 3, 4, 5, nah di Hizbul Waton juga sama, LPB 1, 2, 3, 4, dan 5. Terakhir kemarin kita menyelenggarakan LPB 5, itu di Pusbang Dikti, Jalan Kaliurang. Dan itu adalah lomba pengenal berprestasi. Diikuti seluruh Indonesia dari Pandu Hizbul Waton. Materinya antara lain ada keagamaan, jelas. Ismubah masuk, penguatan mental, kemudian ketangkasan dan patriotisme, kesehatan dan keterampilan kepanduan, serta seni budaya. Di antaranya ini yang menjadi materi dalam LPB. Karena 11-12, jadi dari LT Pramuka dengan LPBHW itu sama. Lalu yang keempat, ini untuk pengenal juga, namanya Dian Pinru. Di Pramuka juga sama namanya, Dian Pinru. Gladian Pemimpin Regu. Ini pertemuan pandu usia pengenal terkhusus untuk pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu, dan wakil pemimpin regu. 3 unsur itu dari seluruh regu yang ada di tiap kabilah itu dikumpulkan dalam satu sesi yang sama, kemudian ditatar untuk diberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Nah, penyelenggaranya bisa dari sekolah, kuartir cabang, sampai kuartir daerah. Karena memang untuk pandu ini kan pengelolaan paling tingginya di kuartir daerah. Ini yang gladian pemimpin regu. Kemudian yang kelima, ini jelajah medan atau orientering. Ini pertemuan pandu dari pengenal sampai penuntun dalam bentuk mencari jejak dengan membuat tanda jejak, membuat peta, mungkin bisa peta lapangan, peta-pita, kemudian ada keterampilan kepanduan, dan lain sebagainya yang terbagi dalam pos-pos. Nah, ini mirip seperti white game istilahnya. Nah, lanjut yang keenam, ini latgab atau latihan bersama, latihan gabungan atau latihan bersama. Ini juga pertemuan pandu pengenal penghela, bahkan juga penuntun, bisa 2 atau lebih kabilah yang berada dalam satu kuarcap atau kuarda atau kuarwil, dengan tujuan untuk bertukar pengalaman. Bisa diselenggarakan dalam bentuk silaturahmi saja, berbagi ilmu atau belajar bareng, ngundang pemateri, profesional bisa, dari pandu senior bisa, atau dalam bentuk lomba.
Dan isi lombanya ini menyesuaikan dari masing-masing kuartir. Lalu yang ketujuh, perkemahan. Perkemahan di sini pertemuan pandu dari pengenal. Jadi kemah itu dari pengenal. Maka tadi atfal tidak ada kemah. Kemah dimulai usia pengenal. Pengenal, penghela, penuntun, bahkan sampai pelatih pun juga bisa diselenggarakan perkemahan pelatih. Pertemuan ini untuk mengevaluasi hasil latihan di kobilahnya atau kafilahnya masing-masing. Lamanya perkemahan menyesuaikan kebutuhan. Paling sedikit rata-rata 2 hari 1 malam. Ada yang nyebut persami. Paling banyak bisa 1 pekan. Kita belum pernah, saya pribadi belum pernah mengalami kemah lebih dari 1 pekan. Belum pernah. Mungkin ada, tapi mungkin nanti susunan acaranya lebih panjang. Yang sedikit 2 hari 1 malam biasanya diambil di akhir pekan. Bisa Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad. Oke, sedikit informasi aja. Jadi ini kita biasanya kan gunakan Ahad. Jadi bukan lagi istilah persami, perkemahan Sabtu Minggu, tapi kalau usulan saya yang seperti Qabilah kami lakukan, namanya adalah bisa diambil petuah. Perkemahan Sabtu Ahad. Atau bisa menggunakan istilah lain menurut kearifan lokal ataupun kebijakan dari kuartir masing-masing. Oke ya, paling sedikit 2 hari 1 malam, paling banyak bisa 1 pekan. Mungkin bisa lebih. Kalau pengalaman kami paling banyak, paling lama kita ngalami kemah 1 pekan. Contohnya ketika Silatnas kemarin itu 1 pekan. Oke, lanjut. Yang ke-8. Ini saya bagi beberapa part karena cukup panjang. Gladian pemimpin kerabat. Kalau di penegak pramuka namanya gladian pemimpin satuan. Kita Dian Pinka, di pramuka namanya Dian Pinsa, Dian Pinsat. Gladian pemimpin kerabat. Nah, jadi ini salah satu bentuk pelatihan bagi pandu penghela. Jadi 11-12 dengan yang pengenal, kalau pengenal namanya Dian Pinru, kalau yang di penghela namanya Dian Pinka. Yang ini kalau di penghela ini mengedepankan praktik langsung. Diupayakan tanpa teori, karena teorinya kan ketika pertemuan rutin. Nah, ketika Dian Pinka ini diupayakan lebih banyak atau praktek semua. Jika terpaksa harus ada teori, maka harus diikuti dengan praktik penerapannya. Dan teorinya pun hanya sepintas, untuk mungkin refreshment saja. Nah, Dian Pinka ini sama juga seperti Dian Pinru tadi, bisa dilaksanakan di tingkat qabilah atau sekolah, bahkan sampai kuartir. Pesertanya siapa? Pengurus Dewan Kerabat, anggota Dewan Kehormatan, juga bisa mengundang pandu senior atau profesional yang ditunjuk untuk mengisi materi, dan nanti pesertanya pemimpin kawan, wakil pemimpin kawan, dan pengurus Dewan Kerabat itu sendiri. Kalau pramuka ya pengurus Dewan Ambalan. Jadi lebih banyak. Itu nanti yang dilatih. Apa isi pelatihannya, Ramanda? Nah, intinya untuk mengembangkan sifat kepemimpinan, scouting skills, dan menanamkan kepada setiap pandu penghela pentingnya berkegiatan secara terorganisasi dalam satu kawan. Kawan itu istilah kelompok terkecil. Kalau di pengenal itu regu, nah di pengenal itu regu, di penghela kawan. Jadi istilah regu dalam penghela itu kawan. Jadi pentingnya berkegiatan secara terstruktur, baik dalam satu kelompok maupun dalam dewan kerabat. Materinya apa? Sama, patriotisme, keagamaan, dan keagamaan atau ismuba, organisasi dan administrasi. Kemudian peranan pemimpin kawan, bagaimana dia berperan dalam memimpin anggotanya, dan segala macam kegiatan pandu penghela yang ada di qabilah atau di kuartirnya. Ini hal-hal yang disampaikan. Dan intinya lebih banyak praktek. Kalau patriotisme ya praktek-praktek bela negara, contohnya upacara, apel, protokoler, dan seterusnya itu yang berhubungan dengan kedisiplinan paling utama. Lalu keagamaan ya nanti diberi kesempatan untuk sholat duha, diberi kesempatan untuk menjadi imam, sholat, diberi kesempatan untuk azan dan iqomah, diberi kesempatan untuk kultum. Nah ini termasuk bagian keagamaan. Jadi murni lebih banyak praktek, langsung diberi kesempatan kepada
anggota didiknya. Jadi nggak perlu teori, silahkan dimusyawarahkan. Dalam Dian Pinka ini siapa yang dijadwal sholat zuhur nanti misalkan muadzinnya siapa, imam siapa, yang ngisi kultum siapa, nanti yang asar siapa. Itu. Dan ini bisa menginap, nanti yang maghrib siapa, yang isya siapa, dan seterusnya. Jadi semua diberikan kesempatan dalam intinya untuk praktik langsung. Nah, yang kesembilan, silaturahmi akbar atau silatnas. Nah, ini silatnas ini pertemuannya dari pandu pengenal, penghela, penuntun. Yang isinya silaturahmi atau anjang sana bertukar bagi pengalaman. Nah, yang pertama kali kemarin kita punya pengalaman, mungkin Ramanda Bunda, Rakanda Ayunda sekalian, ada yang kemarin menjadi saksi hidup mengikuti kegiatan silatnas di Buperta Cibubur. Milad 1 abad, kepanduan di Sulaton. Nah, itu salah satu bentuk silatnas. Lalu yang ke-10, ini apel akbar. Bisa untuk bertemu. Jadi dalam skala besar untuk menyampaikan pesan atau amanat penting dari persyarikatan. Biasanya di tingkat PDM atau PWM. Contohnya apel akbar Milad Muhammadiyah misalnya. Sebagai contoh di Jogja beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya tahun kemarin itu miladnya apel akbarnya di alun-alun kidul Yogyakarta. Mengumpulkan seluruh kader dari mulai pimpinan persyarikatan dari PDM sampai PRM, kemudian seluruh ortom, dari semua ortom diundang, pengurusnya, pegiatnya, bahkan yang aktif di AUM, siswanya, anak-anak TK ABA, kemudian dari SD, SMP, SMA, mahasiswanya, mewakili IMM, dan lain sebagainya. Ini semua dikumpulkan berbaris. Nah, untuk mendengarkan pesan atau amanat. Nah, kebetulan ketika apel akbar kemarin, itu yang menyampaikan adalah Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dhanil Anhar Simajunta. Nah, biasanya setelah selesai apel akbar, ini ada kegiatan tambahan, seperti pawai ta'aruf, defile atau karnaval, dan lain sebagainya. Yang intinya syiar kepada masyarakat umum tentang dakwah Muhammadiyah yang menggembirakan. Nah, yang ke-11, ini untuk pandu penghela dan penuntun. Namanya Mahrojan. Mahrojan, pandu penghela dan penuntun. Awalnya saya itu mengira Mahrojan ini dari kata khoroja yakhruju, keluar. Ternyata dari bahasa Arab atau bahasa Persia, lebih spesifiknya artinya festival atau karnaval. Kalau bahasa Arabnya haroja, mahrojanun atau mihrojanun. Artinya festival. Cuma kalau dari kata dasar, bentuk mufrodnya, derivasi mufrod tunggalnya itu haroja, ternyata artinya berbeda jauh. Kalut, bingung, rusuh, kacau, huru hara. Kok aneh ya gitu antara pengertian secara general dengan spesialnya. Ternyata kalau kita ambil ini kesimpulan saya pribadi dari tata bahasa Arab ini, ternyata kondisi psikososialnya seorang penghela usia SMA, penuntun usia perguruan tinggi itu masih dalam masa mencari jati diri. Makanya kondisi hati, kondisi macam-macam itu sering berbenturan dengan perasaan kalut, bingung, rusuh, kacau, huru hara. Nah, makanya dengan adanya mahrojan ini, segala kemampuan dan potensi dari penghela dan penuntun bisa tersalurkan dengan baik. Tinggal pinter-pinternya kita selaku pengelola kobilah, pengelola kuartir atau pimpinan kuartir, itu membuat kegiatan yang bisa mewadahi seluruh keluh kesah dari pandu penghela dan penuntun. Jadi boleh menyelenggarakan acara, istilah-istilah lain yang menyesuaikan kondisi kuartirnya masing-masing untuk forum silaturahmi pandu. Yang kami sebutkan ini secara umum yang menjadi patokan dasar dari panduan. Kalau butuh nama lain, silahkan menggunakan istilah yang lain yang menyesuaikan situasi kondisi peserta didik. Sesuaikan dengan kearifan lokal kuartir setempat atau kabilah setempat. Contoh, ini dapat juga informasi dari salah satu pandu senior tentang istilah
forum silaturahmi, tapi ini di Pramuka, namanya Karang Pamitran, pertemuan seluruh pelatih pelatih pramuka yang namanya berlaku untuk semua kuartir di kepramukaan. Ternyata ketika dikumpulkan, yang bersuara paling lantang itu dari Pramuka Bali, dari kuartir daerah Bali. Istilah Karang Pamitran, kalau di Bali itu maknanya negatif. Maka yang di Bali ini menolak istilah itu. Nah, akhirnya diputuskan dalam pertemuan itu untuk semua kuarda di Indonesia bisa menggunakan Karang Pamitran menjadi brand, nama yang berlaku untuk semua yang resmi. Sedangkan untuk Warda Bali diberikan keleluasaan untuk menyebut namanya itu dengan istilah yang umum digunakan di Bali. Nah, itu contoh. Jadi dipersilahkan untuk nama-namanya itu menggunakan sesuai dengan kondisi ataupun kearifan lokal dari kabilah atau kuartir setempat. Bisa pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa daerahnya masing-masing. Gitu. Lanjut. Nah, sehingga dengan adanya kembali ke Mahrojan ini, nanti dengan bertemu dengan teman sejawat, teman yang seusia, ketemu senasib, oh pernah merasakan galau, pernah merasakan apa ya, ditolak misalkan, pernah merasakan gagal move on misalkan. Nah, ketika ketemu nanti insya Allah diharapkan dapat mengurai benang kusut tadi dan menemukan atau bahkan membuat solusi dari setiap permasalahan hidup atau kehidupannya masing-masing. Ini kan menarik. Oke, lanjut yang ke-12 adalah pawai ta'aruf atau defile atau karnaval. Banyak istilah, istilahnya arak-arakan gitu ya. Pawai ta'aruf ini yang umum digunakan dalam persyarikatan bahasa Arab ya, pawai ta'aruf, ta'aruf bahasa Arab, artinya perkenalan. Biasanya diselenggarakan untuk menyambut kegiatan-kegiatan besar persyarikatan, menyambut milad, atau menyongsong bulan Ramadan, atau menyambut hari besar umat Islam, pawai Idul Adha misalkan, dan lain-lain. Itu pawai ta'aruf. Defile itu secara umum artinya parade atau arak-arakan pasukan. Iring-iringan sekelompok orang yang dilakukan di jalan raya dengan menggunakan kostum, biasanya dengan iring-iringan drum band dalam suatu prosesi upacara atau acara tertentu. Itu istilah defile. Nah, lalu karnaval. Bagaimana asal kata karnaval? Ada tiga sumber. Semuanya dari bahasa Latin. Yang pertama itu dari kata carus navalis, jadi gerobak kapal. Ini untuk perayaan dengan mendorong atau membawa gerobak kapal untuk menghormati Dewa Apollo setiap tahun. Atau dari bahasa Italia, carnelevare, dan juga bahasa Latin kuno carnevale, artinya nyerii daging atau tidak berhubungan dengan daging-dagingan, mengenyahkan daging atau selamat tinggal daging. Nah, ini kebiasaan mereka sebelum Paskah. 3 hari itu mereka berpuasa, tidak boleh makan daging. Nah, karena istilah karnaval ini berhubungan dengan kebudayaan atau agama atau kepercayaan yang di luar Islam, maka menurut hemat saya, sebaiknya untuk kita, afdolnya untuk kegiatan-kegiatan yang pawai tadi, menggunakan istilah pawai ta'aruf dibandingkan dengan defile, apalagi karnaval. Karena memang asal katanya ternyata kan untuk beribadah kepada dewa-dewa mereka atau berhubungan dengan ibadah mereka. Sehingga kita harus berbeda, jangan mengikuti namanya. Maka menggunakan pawai ta'aruf itu sudah lebih menarik dan lebih pas untuk kita. Karena memperkenalkan dan memberitahukan ke sebanyak-banyak orang tentang siapa dan apa itu Muhammadiyah beserta ortum-ortumnya. Itu yang ke-12. Yang ke-13, Bina Karya Mandiri. BKM. Kalau BKM ini sepintas saya melihat ini mirip seperti satuan karya dalam gerakan kepramukaan. Tetapi sisi yang lebih menonjol di HW itu untuk bekal hidup. Life skill, untuk bekal hidup. Jadi apapun yang menjadi hobi seorang pandu itu bisa menjadi BKM. Tidak harus mengikuti poin-poin BKM yang ada dalam buku panduan BKM dari Kuarpus. Karena BKM dari Kuarpus itu mirip seperti penyebutan satuan karya dalam pramuka. Ada Dirgantara, ada Jagabaya yang
11-12 dengan Bayangkara, Bahari, Arasaka Bahari, dan seterusnya. Ada 9 atau 11 PKM yang tertulis di situ. Kita mau bikin yang lain sesuai dengan hobi dan kondisi dari peserta didik, itu juga bisa. Karena memang untuk bekal hidup. Bahkan dalam beberapa artikel yang kami baca dari pelatih nasional yang lain, dari Jawa Timur salah satunya, bahkan bisa menjadi kewirausahaan, bahkan menghasilkan uang. Sehingga bisa hidup dari hobi mereka dengan PKM. Lalu yang ke-14, ternyata dengan kursus pelatih berjenjang ini juga menjadi sarana untuk silaturahmi pandu. Pelatih Jaya Melati 1, Jaya Melati 2, Jaya Matahari 1, Jaya Matahari 2, dan Jaya Pertiwi. Lalu kemudian yang ke-15, temu kadang pelatih di Sulwaton. Ini istilah yang paten dari kuartir pusat untuk pertemuan semua pelatih. Kalau di Pramuka namanya Karang Pamitran, nah sedangkan di HW istilahnya temu kadang. Nah, disebut kadang karena tadi itu kembali ke silaturahmi tadi. Disebut kadang karena satu rahim, satu saudara, induknya adalah Hizbul Waton atau Persyarikatan Muhammadiyah. Pertemuan bagi pelatih, termasuk asisten pelatih untuk mempererat tali kekeluargaan, penyegaran pelatih, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta kepemimpinan. Bisa bertemu satu hari seperti acara resmi atau dibikin kemah juga bisa. Cuma kadang untuk mengumpulkan pelatih dalam satu kuartir itu perlu mengagendakan hari khusus karena memang pelatih ada yang pelatih murni, ada pelatih yang nyambi menjadi atau bertugas sebagai tenaga kependidikan atau baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Lalu yang ke-16, kegiatan kepanduan baik skala nasional atau bahkan internasional. Ada Jota Joti, Jambori on the air, komunikasi antar pandu, bisa nasional, bisa internasional, melalui radio amatir. Kalau Joti, melalui internet. International Camp, ikut kegiatan dengan WOSM atau kegiatan pandu di luar negeri, Summer Camp, dan lain-lain. Lalu yang ke-17, kegiatan daring atau online. Kalau di Jogja, itu menggunakan PJJHW, khususnya selama masa pandemi COVID ini. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, berarti Ramanda Bunda dan Ayunda Rakanda sekalian, kegiatan kita ini bertemu live streaming begini ini termasuk jenis forum silaturahmi. Sekalipun dalam posisi yang informal. Kita ketemu untuk membahas semacam ini juga silaturahmi. Dan jelas sudah terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Karena saya di sini dan Ramanda Bunda Ayunda sekalian di tempatnya masing-masing. Jelas terpisah. Dan ini masih banyak kegiatan lain untuk mewadahi silaturahmi pandu ini dengan penamaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing kuartir. Ya, demikian mungkin beberapa menit ke depan ini kami sampaikan sedikit beberapa dokumentasi. Jadi apapun yang isinya itu melibatkan dua pandu atau lebih bisa menjadi satu forum silaturahmi. Karena yang informal kita nongkrong di kafe atau nongkrong di angkringan saja sudah bisa menjadi forum karena saling berbagi. Nah, ini pelaksanaan Jaya Melati 1 dari kuartir daerah Kota Jogja beberapa waktu yang lalu. Nah, ini upacara ceria Pandu Atfal di SD Muhammadiyah Nitian, sekaligus pemberian tanda penghargaan bagi pandu bintang tahunan. Nah, diberikan bintang tahunan. Lanjut, ini kegiatan penghela penuntun traveling. Ini di daerah Babarsari, Sleman. Ini pengenalan ular di SMP Muhammadiyah 9. Nah, ini salah satu dari puing-puing kegiatan LPB 5 kemarin di Pusbang Dikti Kaliurang untuk pandu pengenal SMP. Ini kegiatan-kegiatannya, keterampilan kepanduan fisik. Nah, seperti ini. Nah, ini upacaranya patriotisme. Nah, ini silat nas kemarin. Jadi forum juga. Ini kegiatan di lingkup PDM Kota Yogyakarta
ketika syawalan sekaligus mangayu bagyo atau mengucap syukur atas akan diberangkatkannya jamaah haji dari kota Jogja. Nah ini kegiatan juga, forum silaturahmi juga. Di kegiatan ini kuartir daerah masuk memberikan informasi berupa pemberian penghargaan kepada ketua atau pembina Qabilah, dalam hal ini kepala sekolah, terkait keaktifannya dalam mengelola Qabilah di sekolahnya masing-masing. Itu kuartir memberikan penghargaan. Sehingga harapannya dengan penghargaan itu menjadikan Qabilah tersebut maupun ketua atau pembina Qabilah itu menjadi lebih bersemangat lagi dalam membina Qabilahnya untuk maju dan lebih baik lagi. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Ini ketika Idul Fitri kita Satgas. Kemudian ini potongan kegiatan ketika Silatnas kemarin. Nah, ini Ramanda Muhdi, ini drum band HW. Saya lupa dari mana ini. Ini potongan juga saya melatih. Nah, seperti ini berkumpulnya sambil makan dan seterusnya. Nah, ini ketika apel milad kemarin, ketika Daniel Anzar Simajuntak menjadi pembina upacara, pembina apel. Nah, ini kita defile. Kita pawai ta'aruf. Kita tim drum band keluar memeriahkan pawai ta'arufnya. Nah, ini sisa-sisa terakhir. Nah, ini kegiatan pawai juga. Nah, ini ketika Qabilah kami kegiatan diksar ini, pelantikan dan penyematan anggota. Jadi ini berkunjung ke Taman Pintar. Oke, lanjut aja. Seperti ini poin-poinnya, apapun bisa berkegiatan. Bisa menjadi forum silaturahmi. Nah, ini kondisi pelantikan. Ini kegiatan lomba pandu pengenal. Ini seperti ini. Ini napak tilas kemarin di Jawa Tengah di Museum Jenderal Sudirman. Nah, ini ketika pawai ta'aruf milad Hibzul Waton juga. Ini kegiatan internasional Qabilah kami ke Malaysia. Ini camp-camp mereka. Nah, ini pandu-pandu mereka usia atfal gitu ya. Nah, ini beberapa peserta dari berbagai negara, ada India, Hong Kong, dan satu lagi dari India. Nah, itu India yang benderanya warna biru, kemudian yang dari Hong Kong itu yang paling kiri, yang paling kanan India, yang paling kiri Hong Kong, yang tengah itu kami. Oke, ini contoh-contohnya kegiatan internasional. Nah, ini foto-foto kita. Nah, ini kegiatan Jaya Melati 2 yang dulu kami ikuti di Purwokerto, di UM Purwokerto dengan teman-teman dari Jawa Tengah. Ini juga menjadi forum lagi. Nah, ini pengalaman pertama kegiatan. Ini juga mengikuti kegiatan pawai ta'aruf menyambut Idul Adha dengan pawai takbir keliling. Ini ketika OBJ, Olimpiade Budaya Jawa di Yogyakarta. Nah, ini juga ikut juga. Nah, ini tim kami. Ini ketika pawai Muswil, Musyawarah Wilayah di DIY beberapa tahun yang lalu. Ini pelantikan Dewan Kerabat Penghela di Qabilah kami. Ini kegiatan outdoor. Nah, ini kemah. Oke, ini sedikit pesan sponsor. Nah, don't you remember, gitu ya, setia dan teguh hati. Apapun kondisimu, secapek apapun, harus siap melaksanakan perintah dan tanpa membantah. Yang terakhir, the road of sinovinya disilang. The road of Pandu. Talk less, do more. Oke, happy gathering guys. Selamat berkumpul dengan teman-teman Pandu di Qabilahnya, di kuartirnya masing-masing untuk menggiatkan kepanduan dan mewadai kegiatan kalian. Fastabiqul khairat. Demikian untuk presentasi saya. Baik, alhamdulillah Ramanda Bunda, Rakanda Ayunda sekalian. Hari ini luar biasa kita dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang Forum Silaturahmi Pandu. Bagi Ramanda, Ibunda, dan Rakanda Ayunda, jangan ragu dan bimbang apabila melatih di qabilahnya masing-masing, bisa memanfaatkan pemaparan yang kami sampaikan tadi dan dapat dijadikan sebagai materi pelatihan Jaya Melati 1 online di tempat Ramanda Ibunda sekalian. Baik, demikian latihan kita hari ini. Kita bisa menutup
materi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu untuk kita semua. Kita akan berjumpa pada latihan berikutnya. Saya Ramanda Afandi undur diri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.